Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk ngereading satu tema tertentu ya. Nah, kali ini aku terpanggil untuk ngereading dengan tema waspada, ada seseorang yang berusaha untuk menggantikan posisi dirimu. Nah, mari kita cari tahu dan lihat melalui readingan berikut ini ya. Oke, aku akan mulai shuffle ya guys. Di sini aku merasakan kuat sekali energinya ya, bahwa memang ada seseorang ya yang berusaha untuk menggantikan posisi dirimu ya guys ya. Ada di antara kamu atau beberapa orang dari kamu yang mengetahui bahwa memang orang ini sepertinya berambisi sekali untuk bisa menggantikan posisi dirimu. Nah, posisi dirimu dalam apa ya guys ya? Apakah dalam kedudukan atau jabatan tertentu, atau dalam suatu pekerjaan atau karir tertentu, atau mungkin saja menggantikan dirimu dalam posisi tepatnya status hubungan ya. Mari kita cari tahu di sini ya guys ya. Oke. Di sini ada Eight of Swords. Next, ada Seven of Cups. Wow. Ada Five of Cups and King of Wands. Ada Queen of Wands. Wow. Ada King of Wands, ada Queen of Wands. Sepasang ya guys ya, couple. Oke. Ada the Tower. Ada the High Priestess. Ada Ten of Wands. Ada the Empress. And the last one, okay, one more. Ada King of Pentacles. Okay. Well guys, you see. Oke guys, readingan ini tidak selalu resonate untuk semua dari kamu yang menemukan video ini ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa story yang aku sampaikan di sini resonate buat kamu, berarti readingan ini untuk kamu ya. Nah, kalau kamu merasa resonate, silahkan nyimak. Kalau misalnya tidak resonate, bisa skip aja ya guys ya. Atau bisa juga nyimak untuk menambah wawasan ya. Who knows kedepannya kalian mengalami situasi yang seperti ini. Jadi kalian tahu gitu ya maksud orang apa, niat orang apa ke kamu ya. Sehingga kamu tidak bingung lagi dan tahu tindakan apa yang harus kamu ambil untuk mengantisipasi kalau misalnya kamu terkoneksi atau berdealing dengan orang yang modelnya seperti ini ya guys ya. Oke, di sini aku merasakan memang ya bahwa di antara kamu, beberapa dari kamu ya, mungkin tidak semua dari kamu, ada beberapa dari kamu di sini ya guys ya. Kan story orang beda-beda ya. Beberapa dari kamu di sini kayak sedang diincar oleh seseorang atau beberapa orang ya, yang mana orang ini atau beberapa orang ini menginginkan sesuatu yang kamu miliki menjadi miliknya. Nah, seperti itu ya. Di sini mengarah pada suatu posisi ya guys ya.
Ada seseorang atau beberapa orang yang menginginkan posisi yang kamu miliki saat ini ya. Tepatnya itu ingin menggantikan posisi dirimu ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini memiliki jabatan tertentu ya guys ya, atau memiliki kedudukan tertentu ya guys ya. Dimana kedudukan kamu atau jabatan kamu ini sangat dominan ya, atau bisa menghasilkan pentacles yang banyak ya guys ya. Nah, di sini ada juga ya dalam hubungan asmara ya, ada seseorang yang mengincar posisi kamu untuk menggantikan dirimu ya, mungkin jadi suami atau istrinya pasangan kamu gitu loh guys ya. Di sini ada dua versi ya, dalam karir atau bisnis, kemudian dalam hubungan juga ya. Seseorang atau beberapa orang ini ya mengincar posisi kamu ya. Dia ingin menggantikan posisi kamu ya, agar kamu itu istilahnya turun jabatan atau turun kedudukan atau tergeser dari status kamu atau posisi kamu saat ini ya. Kita bahas satu-satu ya. Sekarang versi daripada dalam karir atau bisnis atau pekerjaan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya, dimana di antara kamu ya, beberapa dari kamu itu memiliki jabatan yang posisinya penting ya. Kamu berperan penting dalam jabatan yang kamu duduki saat ini ya. Entah kamu itu adalah seorang direktur ya, atau misalnya manajer ya, atau kamu itu adalah seorang owner atau pebisnis ya. Beraneka posisi atau beraneka jabatan yang aku rasakan di sini ya guys ya. Kalian memiliki jabatan atau kedudukan yang penting dalam pekerjaan atau karir kalian di sini ya guys ya. Yang mana pekerjaan kalian ini sangat menghasilkan ya guys ya, secara ekonomi, secara finansial itu tercukupi bahkan berkelebihan ya guys ya. Beberapa orang mengincar kedudukan kalian atau jabatan kalian. Bahkan ada yang berniat untuk menggantikan posisi kalian, dan dia siap sekali untuk menggantikan posisi kamu yang duduk di singgasana kamu ya guys ya, atau jabatan kamu ya guys ya. Ini kalau kamu bekerja pada suatu instansi atau lembaga tertentu. Tapi kalau kamu posisinya adalah seorang pebisnis, kamu adalah seorang owner ya, dia ingin sekali menggantikan usaha kamu ya guys ya. Ya, menggantikan usaha kamu agar usaha kamu tuh gulung tikar aja deh ya. Dia yang pengen bangun usaha ya. Mungkin kamu jualan sembako ya di suatu komunitas atau di suatu circle tertentu ya guys ya. Dia melihat bahwa banyak sekali orang yang datang ke tempat kamu gitu ya guys ya, ke toko kamu atau warung kamu, banyak orang belanja di sana ya. Dia melihat kamu begitu kayak berkelimpahan gitu ya guys ya. Rezeki kamu tuh mengalir deras ya. Dan dia ingin sekali ya berada di posisimu menjadi seorang pedagang atau penjual sembako juga gitu loh guys ya. Makanya di sini dia melihat bahwa posisimu tuh kayak nyaman gitu. Posisimu itu kayak bagus gitu dalam pekerjaan atau dari segi karir gitu loh guys ya. Kayaknya terlihat enak gitu ya. Itu pandangan mereka aja sih, pandangan mereka ya secara sekilas kan. Tapi kan mereka nggak tahu ya dalamnya kayak apa. Maksudnya kamu itu perannya apa aja, tugasnya apa aja, misalnya dalam suatu instansi atau dalam suatu lembaga ya. Mereka tuh melihat yang enaknya aja, yang nyamannya aja. Padahal kalau mereka ada di posisi kamu, ya belum tentu mereka sanggup untuk mengerjakan pekerjaan kamu gitu loh guys ya. Namun dia atau mereka memandangnya, wah sepertinya enak nih di posisi dia, santai aja di warung atau di toko, jualan, jaga toko atau jaga warung, enak aja, nggak panas-panasan, nggak seperti orang-orang misalnya panas-panasan di luar bekerja, dia bekerja di rumah aja, orang yang datangin dia misalnya kayak gitu, atau membuka praktek ya, misalnya kayak praktek kesehatan kayak klinik kayak gitu kan. Nih orang melihat kamu tuh enjoy, nyaman gitu ya, pekerjaan kamu tuh kayak enteng gitu ya. Itu terlihat secara sekilas aja, tapi kalau lebih detail itu memang nggak semudah atau nggak seenak, nggak senyaman yang dia atau mereka pikirkan gitu loh guys ya.
banyak sekali yang kamu kerjakan ya di balik kesantaian kamu itu, di balik kamu yang santai, yang rileks, yang sepertinya kamu tuh enjoy-enjoy aja dalam berkarir, berkarya ya. Padahal di belakang layar kamu tuh sibuk banget gitu. Banyak sekali tugas-tugas yang harus kamu selesaikan. Karena dia atau mereka ini belum pernah berada di posisi kamu, makanya enak atau gampang ngomong kayak gitu loh. Ya, mereka tuh tahu enaknya aja atau nyamannya aja melihat posisi orang tanpa lebih mendalami, lebih detail lagi gitu kan. Nah, padahal kamu nih sibuk banget ya, bahkan ada di antara kamu yang sampai nggak berakhir pekan atau tidak ada hari libur, tidak ada hari minggu ya, lembur gitu. Saking repotnya ya. Kan yang namanya penghasilan itu berbanding lurus kan dengan yang namanya perjuangan atau usaha ya guys ya. Kalau dia atau mereka melihat kamu begitu banyak menghasilkan pentacles atau keuangan sehingga perekonomian kamu menjadi subur atau berlimpah, itu ya sesuai aja dengan usaha kamu, dengan pekerjaan kamu, kamu yang lembur mungkin ya, mungkin tidak ada hari libur kamu tetap kerja gitu kan. Nah, tapi mereka nih sekali lagi ya melihat kamu itu kayak hidupnya tuh enak gitu, kayak pekerjaan kamu itu nyaman gitu ya, bikin ngiler orang ya, bikin orang jadi pengen juga seperti kamu memiliki pekerjaan kayak kamu gitu loh guys ya. Nah begitu ya, jadi mereka nih kayak mengincar pekerjaan kamu ya. Ada beberapa orang di sini aku rasa, tapi ada juga yang satu orang ya, satu atau dua orang lah ya, yang berusaha untuk menggantikan posisi dirimu ya di sini dalam pekerjaan ya guys ya, dalam karir ya. Mereka melihat pekerjaan atau karir kamu ini kayak gemerlap gitu ya, yang mana gemerlapnya itu bisa menghasilkan pentacles yang berlimpah ruah ya, yang berlimpah, yang banyak ya, yang menghasilkan keuangan yang lebih daripada cukup gitu ya, sehingga kamu sepertinya menjadi sosok yang mapan gitu ya, tidak kekurangan uang gitu ya. Keuangan itu sesuatu yang mudah didapatkan dengan posisimu yang seperti sekarang ini gitu ya. Itu pandangan mereka seperti itu ya guys ya, padahal kamu susah payah berada di posisi ini ya. Semuanya tuh butuh proses gitu ya, nggak langsung kamu duduk di singgasana, nggak langsung kamu itu berada di posisi atas. Kamu ya, beberapa dari kamu itu mengukir yang namanya karir, pekerjaan ya, dari nol. Ada yang dari nol sama sekali, merintis dari bawah ya. Misalnya dari usaha jualan online dulu ya, door to door ya, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah kamu tawarkan produk kamu ya. Nggak langsung kamu jadi owner tuh, nggak langsung gitu loh guys ya. Tapi mereka atau dia memandang bahwa wow, sekarang kamu tuh jadi owner, jadi pemilik sebuah toko, sebuah resto, luar biasa gitu. Ada di posisi kamu ini sangat menggiurkan. Nah, buat mereka atau buat dia ini ya, karena pentacles-nya banyak ya, gitu. Tapi mereka nggak tahu cerita atau story di balik posisi kamu sekarang, di balik kedudukan kamu sekarang ya. Kamu di belakang layar sibuk ya, pontang-panting gitu, berusaha, berjuang untuk bisa mencapai posisi kamu sekarang, untuk bisa berada di posisi kamu sekarang. Kerja keras kamu tuh membuahkan hasil memang ya, sehingga kamu berada di posisi saat ini ya. Kamu memiliki karir yang bagus, pekerjaan kamu cukup mapan, yang mana itu menghasilkan pentacles yang cukup bahkan berlebih gitu loh guys ya. Dan posisi kamu sepertinya menggiurkan bagi dia atau mereka ini ya, sehingga mereka atau dia ini menginginkan posisi kamu ya guys ya. Nah, siapakah dia atau mereka ini ya guys ya? Di sini pas banget ya guys ya. Ada King of Wands, ada Queen of Wands. Iya, sepertinya ini kebanyakan sepasang ya. Untuk gender ada maskulin, ada feminim, ada pria, ada wanita ya. Tergantung story kamu masing-masing ya guys ya, kalau ini resonate buat kamu ya. Ada yang mengincar untuk menggantikan posisi kamu ini adalah seorang cowok, tapi ada juga seorang cewek ya guys ya. Bahkan ada juga cowok cewek ya, atau sepasang ya, suami istri ya, ada juga ya. Suami istri yang sudah berumur ya, yang mungkin mengincar posisi kamu menjadi seorang owner
di lokasi kamu ya, mungkin kamu buka restoran ya, atau warung makan, warteg, atau warung sembako atau apalah ya. Mereka tuh melihat kamu ya dari kejauhan, pengen ngejiplak usaha kamu tapi nggak bisa ya. Dan mereka pengen menggantikan posisi kamu dengan mematikan usaha kamu terlebih dahulu, atau membuat keterpurukan dalam perekonomian kamu, atau membuat kamu usahanya gulung tikar. Nah kayak gitu, sehingga di lokasi kamu tuh nggak ada lagi usaha yang berjalan seperti yang kamu jalankan gitu, sehingga nanti mereka yang akan membangun usaha kamu ya, menggantikan usaha kamu gitu loh guys ya. Niatnya kayak gitu maksudnya gitu loh guys ya. Ini ada yang sepasang kekasih ya, sepasang suami istri tepatnya ini ya, yang kayaknya ingin menggantikan posisi atau kedudukan kamu dalam suatu bidang usaha ya. Aku merasakan ini usaha ya, ada usaha bisnis gitu ya. Atau dalam pekerjaan bisa juga ya, entah ini cowok atau cewek atau sepasang suami istri gitu ya, ingin menggantikan kedudukan kamu ya dalam suatu lembaga tertentu atau instansi tertentu ya guys ya. Mereka sangat tertarik sekali ya untuk berada di posisi kamu ya guys ya. Walaupun mereka tidak tahu ya secapek apa kamu, selelah apa kamu, story kamu di belakang yang merintis karir kamu dari nol. Walaupun mereka nggak tahu gitu ya guys ya, tapi mereka tetap berniat atau berambisi untuk bisa menggantikan posisi kamu. Jadi di sini kamu mesti waspada ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu orangnya ya, kamu harus lebih waspada ya guys ya. Karena mereka mengincar posisi kamu di sini ya. Posisi dalam pekerjaan kamu atau dalam karir kamu sepertinya. Ya. Dia atau mereka ini ya guys ya, menginginkan usaha kamu ya guys ya. Karena mereka melihat bahwa ya usaha kamu itu sangat menghasilkan gitu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Sebetulnya banyak sekali posisi-posisi atau jabatan-jabatan di lembaga atau di instansi kamu. Banyak sekali usaha-usaha yang ada di circle kamu ya guys ya. Ada orang jualan ini, jualan itu gitu. Ya banyak sekali nih ya. Tapi hanya satu yang dia lihat ya, yang bersinar, yang mana ini sangat berkelimpahan ya, sangat laku ya, atau kayak terkenal gitu ya guys ya, atau jalan rezekinya mulus gitu ya. Dari sekian banyak usaha, dia atau mereka ini malah tertariknya dengan usaha atau bisnis yang kamu bangun. Karena dia atau mereka ini melihat usaha kamu atau bisnis kamu ini berjalan begitu lancar ya, begitu bersinar, begitu cemerlang ya, terlihat sekali begitu berkelimpahan gitu ya di mata dia atau mereka ya. Usaha kamu ini bagus, padahal ya guys ya, yang namanya rezeki itu kan sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan yang mengatur rezeki kita. Kalau dia menggantikan posisi kamu ya, belum tentu ya rezekinya tuh sama ya. Misalnya kan, ini usaha kamu ya, dia yang menggantikan usaha kamu gitu ya. Kamu yang menghandle usaha kamu yang menjadi ownernya ya. Banyak sekali orang yang membeli produk kamu, usaha kamu laris manis ya. Tapi ketika dia yang menggantikan posisi kamu, berada di posisi kamu, belum tentu usaha yang dijalankan itu laris manis, belum tentu rezekinya selancar kamu ya, selancar kamu yang menstir atau menghandle usaha kamu ini ya. Karena sekali lagi, rezeki itu Tuhan yang mengatur, bukan manusia ya guys ya. Jadi tidak perlu memaksakan kehendak ya. Sepertinya dia atau sepasang suami istri ini, mereka ini sangat berambisi sekali untuk bisa menggantikan usaha kamu atau bisnis kamu atau pekerjaan kamu ini ya. Dan tidak memperdulikan gitu ya guys ya, konsekuensi atau resikonya ya. Kedepannya belum tentu laris ya, kedepannya belum tentu penghasilannya seperti kamu ya. Dia melihat penghasilan kamu banyak ketika dia menghandle usaha kamu atau karir atau berada di posisi pekerjaan kamu, ya belum tentu rezekinya tuh sama seperti yang kamu dapatkan.
Nah, seperti itu ya guys ya. Namun dia atau mereka ini masih berniat ya, ada gejolak ambisi yang sangat kuat dari dia atau mereka ini untuk menggantikan posisi kamu dalam pekerjaan atau karir kamu atau bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Makanya ya, dia atau mereka ini membuat rencana untuk bisa menghancurkan usaha atau bisnis atau pekerjaan kamu ya. Nah, ini dikonfirmasi oleh The Tower ya guys ya. Mereka ingin menghancurkan ya, berniat untuk menggeser kamu dari kedudukan, dari tempat posisi kamu bekerja saat ini ya guys ya. Di sini kuat sekali energi The Tower ya. Mereka kalau misalnya nggak bisa menggantikan posisi kamu, kedudukan kamu, mereka pengen menghancurkan posisi atau kedudukan kamu itu. Mungkin kamu digeser ke posisi yang lebih rendah ya, agar kamu turun jabatan gitu loh guys ya. Atau mereka ingin menghancurkan usaha kamu, mungkin usahanya dijampi-jampi atau dibikin bangkrut atau diboykot sama orang-orang ya, sehingga kamu tutup kedai, sehingga usaha kamu tutup atau jadi gulung tikar ya, pada akhirnya bangkrut gitu ya. Dengan tutupnya usaha atau bidang bisnis kamu, maka mereka pikir atau dia pikir itu adalah peluang bagus bagi dia atau mereka ini untuk membuka usaha yang mana itu seperti kamu modelnya usahanya gitu ya guys ya. Karena mereka sangat tergiur sekali untuk bisa menggantikan posisi dari kedudukan kamu, jabatan kamu atau usaha kamu itu ya guys ya. Mereka menginginkan bisnis yang kamu jalani saat ini ya. Maka dari itu ada terbesit niat untuk menghancurkan usaha kamu atau menggeser kedudukan kamu ya, untuk menggantikan posisi kamu di sana ya guys ya. Nah, jadi di sini ada beberapa usaha yang mereka lakukan ya guys ya. Mereka berusaha untuk menggagalkan rencana kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Cups ya. Jadi setiap kamu punya rencana baru ya, seperti penambahan produk dalam usaha kamu gitu ya guys ya, dari mereka atau dari dia ini ada yang berencana untuk menggagalkannya ya. Mungkin dia atau mereka ini menyamar jadi teman kamu atau menyamar jadi customer kamu ya, yang mana mungkin memberikan saran atau PHP, pemberi harapan palsu ya guys ya. Mungkin dia atau mereka ini pesan atau order produk-produk gitu ya guys ya, tapi endingnya tidak dibeli ya. Mungkin dia atau mereka ini menyamar jadi customer, jadi seorang customer yang memesan begitu banyak produk, udah sediakan produknya, ternyata tidak diambil, tidak dijemput ya, dan akhirnya kamu merugi kayak gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini berusaha untuk menghalang-halangi apa ya, usaha kamu atau bisnis kamu di sini, atau ketika kamu dalam bekerja ya, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ya guys ya, dia atau mereka ini mencoba untuk mensabotase pekerjaan kamu biar salah gitu ya, biar kamu jadi ceroboh ya, biar kamu mengambil keputusan yang salah ya. Mungkin mereka berusaha untuk menghasut atau memprovokasi kamu ya, dengan kata-kata ya, atau ujaran-ujaran tertentu ya, dengan bisik-bisikan yang mana itu ingin membuat kamu itu salah arah atau salah langkah dalam mengambil suatu keputusan ketika kamu mengerjakan suatu proyek. Nah, kayak gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini menginginkan kegagalan-kegagalan di dalam hidupmu agar kamu tidak jadi berhasil ya, agar usaha kamu itu benar-benar nih ya, hancur total ya, tutup kedai, tutup warung, tutup toko, gulung tikar kayak gitu loh guys ya. Atau di sini nggak bisa maju-maju ya, posisi kamu tuh stuck ya, berada di kedudukan yang seperti ini, nggak bisa naik-naik, nggak bisa naik jabatan kayak gitu loh guys ya. Malah mereka mengharapkan turun jabatan biar mereka yang menggantikan posisi kedudukan kamu di dalam pekerjaan kamu kayak gitu loh guys ya. Mereka menginginkan kegagalan di dalam pekerjaan atau karir kamu sehingga kamu jadi stuck ya, bersedih, nggak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya kamu mengundurkan diri. Mereka pengen kamu mundur ya, mengundurkan diri malah ya, kalau kamu berada di dalam suatu jabatan atau kedudukan tertentu.
biar mereka gitu ya, atau dia ini yang menggantikan posisi kamu untuk menjalankan bisnis kamu atau menjalankan pekerjaan kamu gitu ya guys ya. Padahal kapasitas mereka belum tentu sebaik kamu, potensi mereka belum tentu sebanding kamu, tapi mereka nggak mau tahu itu. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh nafsu ya guys ya, nafsu keserakahan ya, untuk bisa merebut haknya orang lain, mengambil posisinya orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus di sini juga mereka mengerahkan tenaga ya untuk bisa menghalang-halangi kamu maju ya guys ya. Mereka tidak ingin kamu berprogres dalam karir atau pekerjaan kamu saat ini ya guys ya. Oleh karena itu dia atau mereka ini ya berusaha untuk menghalang-halangi kamu dengan cara ya memboikot jalan kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Kamu diblok oleh dia atau mereka ini. Dia atau mereka ini mengerahkan orang-orang yang ada di circle kamu ya, di komunitas kamu yang untuk ngeblok kamu sehingga kamu terhalang jalannya ya, nggak bisa maju, nggak bisa berkembang ya. Di sini coba lihat tuh, kamu diblok ya. Ini interpretasinya kamu nggak bisa gerak ya. Jadi lepas si A yang menghalang ada si B, lepas si B yang menghalangi ada si C, lepas si C ada si D, dan seterusnya ya. Jadi kayak masalah tidak beres-beres, tidak selesai-selesai, datang silih berganti, karena masalah itu memang diciptakan oleh dia atau dua orang ini ya. Mereka ini yang menciptakan masalah buat kamu, agar kamu nggak bisa gerak, agar kamu stuck, ngeblok jalannya. Nah, seperti itu. Karena mereka berambisi untuk menggantikan posisi kamu. Ya guys ya, mereka menginginkan posisi kamu. Mereka menginginkan berada di posisi kamu saat ini. Karena posisi kamu itu begitu strategis di mata mereka ya. Begitu cemerlang, begitu gemerlap di mata mereka. Padahal biasa-biasa aja menurut kamu. Karena kamu tahu beban kerja kamu, tugas-tugas kamu, kinerja kamu, apa yang harus kamu lakukan, begitu banyak hal yang harus kamu kerjakan. Kamu tahu posisi kamu ini ya, kamu tahu bahwa posisi kamu ini tidak mudah karena kamu dibebani oleh berbagai macam tugas yang harus diselesaikan ya guys ya. Mungkin beban kerja dari atasan ya, dari atasan kamu, dari bos kamu ya guys ya. Yang mana tidak semua orang itu bisa gitu ya untuk menyelesaikannya. Kamu udah terbiasa karena mungkin kamu udah bekerja beberapa tahun atau puluhan tahun ya. Jadi kamu sudah sangat berpengalaman atau expert di bidang itu gitu loh guys ya. Sementara dia atau nih orang ya, nih orang-orang belum tahu apa-apa. Dia atau mereka ini belum berpengalaman sama sekali bidangnya ya, di bidang yang mereka inginkan, di bidang kamu ya guys ya. Mereka nggak punya pengalaman, tidak punya kapasitas di bidang itu, tapi mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka mengincar posisi kamu, menginginkan posisi kamu gitu ya. Jadi kamu di sini semacam kayak diblok oleh dia atau mereka, tapi dia atau mereka ini bermain di belakang layar ya. Cuman dia atau mereka ini mengerahkan orang-orang untuk ngeblok jalan kamu ya. Dia atau mereka ini menghasut orang-orang untuk menghalang-halangi jalan kamu ya, atau untuk ngerjain kamu ya, agar kamu mengalami kegagalan atau kemunduran dalam karir atau pekerjaanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini ya, pada kenyataannya aku merasa ya bahwa kamu tetap berada di singgasana kamu ya guys ya. Kamu tetap menjadi seorang owner, pemilik dari bisnis atau usaha kamu. Kamu tetap berada di posisi jabatan kamu, kedudukan kamu. Kamu tidak bisa digeser atau tergeser oleh dia atau mereka ini. Walaupun dia atau mereka ini sudah melakukan berbagai macam cara untuk bisa menggeser kedudukan kamu, untuk bisa membuat kamu gulung tikar, membuat kamu menjadi mundur, mengundurkan diri ya atas kedudukan atau jabatan kamu gitu ya guys ya. Namun pada kenyataannya ya berbanding terbalik. Kamu tetap duduk di singgasana kamu. Kamu tetap berada di posisi kamu saat ini ya guys ya. Kamu tidak bisa digeser oleh mereka ini ya. Mereka tidak bisa menggeser posisi kamu karena kamu di sini benar-benar kuat ya guys ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands.
Kamu adalah orang yang kuat menanggung beban kerja. Ya guys ya. Di sini ada Ten of Wands ya. Banyak sekali wands di sini yang kamu pegang, yang kamu pikul ya. Walaupun mereka mengusahakan kamu untuk jatuh ya. Mereka pengen menjatuhkan kamu dari segi karir atau pekerjaan, tapi kamu nggak jatuh-jatuh. Atau kamu berdiri lagi ya. Walaupun beberapa dari kamu ini aku merasa bahwa kamu ini sempat terpuruk ya dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir tuh sempat terpuruk ya. Tapi bangkit lagi di sini. Aku merasakan adanya kebangkitan karena kamu adalah orang yang kuat ya. Kuat, berdiri tegak ya guys ya, berdiri tegar. Tak ada dari mereka yang bisa menggantikan posisi kamu. Misalkan mereka berusaha untuk menggantikan posisi kamu, berada di posisi kamu ya, itu nggak akan lama juga ya guys ya, nggak akan survive lama. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki potensi atau kapasitas seperti kamu ya. Di sini tidak hanya mengandalkan yang namanya otot, tapi juga otak ya guys ya. Tidak hanya mengandalkan yang namanya tenaga atau energi saja, tapi juga mengandalkan pemikiran ya. Pemikiran kamu dan pemikiran dia atau mereka ini jelas berbeda. Strategi kamu dan strategi dia atau mereka ini jelas tidak sama ya. Jadi mereka tidak bisa mengambil posisi kamu ya. Walaupun misalnya mereka pakai orang dalam misalnya ya guys ya, berusaha untuk menggeser kedudukan kamu dan menggantikan posisi kamu ya, mereka juga nanti akan tersingkirkan. Bos atau atasan kamu akan memanggil kamu lagi ya guys ya. Karena ya tidak sama ya, beda gitu, kapasitasnya nggak sama ya guys ya. Kamu yang lebih cocok untuk menghandle atau mengerjakan tugas ini karena kamu memang sudah expert atau berpengalaman di bidangnya ya. Mungkin sesuai dengan background pendidikan kamu atau sesuai dengan kemampuan potensi bawaan kamu gitu loh guys ya. Di sini kamu sangat terlihat kuat sekali ya guys ya, memikul beban kerja ya. Jadi kamu ini selalu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, selalu mampu menyelesaikan setiap kendala atau permasalahan dalam usaha bisnis kamu ya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar atau baik-baik saja. Nah seperti itu ya guys ya. Dan walaupun beberapa dari mereka atau dia ini ya berusaha untuk menghancurkan usaha atau pekerjaan kamu karena berniat untuk menggantikan posisi kamu ya guys ya. Di sini walaupun ada dari dia atau mereka ini yang pakai jampi atau menggunakan sesuatu yang tidak lazim, magic dan sebagainya, tapi itu nggak bisa juga ya guys ya. Karena di sini aku merasakan di antara kamu ya, beberapa dari kamu tuh orang yang kuat ibadahnya ya. Ada juga beberapa di antara kalian itu yang dekat dengan Tuhan ya guys ya, yang mana kalian selalu terkoneksi dengan Tuhan pencipta alam semesta ya guys ya, sehingga doa-doa kalian gitu ya guys ya, mungkin kalian minta perlindungan ya, minta keselamatan, yaitu dikabulkan oleh Tuhan ya guys ya, sehingga kalian terproteksi dari orang-orang ini ya guys ya, dari dia atau mereka yang ingin menggantikan posisi kamu ya guys ya. Karena kamu memiliki kedekatan, kamu memiliki koneksi dengan Tuhan ya guys ya. Dan di sini kamu juga orangnya ya suka berbuat kebaikan gitu ya guys ya, selalu mengikuti ajaran yang baik gitu ya dalam kehidupan ini ya, selalu mematuhi norma-norma yang berlaku ya dalam circle atau komunitas kamu gitu ya guys ya. Kamu orang yang nggak neko-neko ya, kamu menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupmu ya guys ya, sehingga sang pencipta selalu memberikan proteksi atau perlindungan kepadamu dan keluargamu di sini ya guys ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir di sini ya guys ya, meskipun dia atau mereka ini berusaha sekali untuk menggantikan posisi kamu ya guys ya dalam suatu pekerjaan atau karir tertentu, namun itu nggak akan berhasil ya guys ya, karena dari segi potensi dan kapasitas saja sudah berbeda ya guys ya, apalagi dari segi yang lainnya. Nah seperti itu. Kemudian di sini kalau dalam hubungan ya, dalam hubungan asmara ya, ada seseorang yang mengincar posisi kamu ya,
untuk menggantikan posisi kamu, entah itu sebagai istri atau suami kamu ya, pasangan kamu tepatnya ya guys ya, pasangan kamu tepatnya ya, karena dia atau orang ini mengincar sesuatu dari kamu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki keuangan yang banyak atau berlimpah. Mungkin kamu memiliki kedudukan yang tinggi ya guys ya. Mungkin kamu memiliki sesuatu yang mana itu menyilaukan mata dia. Mungkin kamu punya harta benda atau bergelimang harta ya guys ya. Kamu memiliki kedudukan yang tinggi. Kamu memberikan kehidupan yang mapan, ya layak. Kehidupan yang membahagiakan bagi pasanganmu ya. Atau vice versa ya guys ya. Atau pasangan kamu yang memberikan kehidupan yang membahagiakan buat kamu ya guys ya. Di sini mungkin pasangan kamu itu memanjakan kamu atau menyuguhi kamu dengan berbagai macam fashion ya, atau kamu dihidangkan dengan hidangan yang lezat setiap harinya ya, atau kamu berkecukupan ya, kamu tidak kekurangan uang, kamu memiliki perhiasan yang banyak, mungkin pasangan kamu memberikan kamu perhiasan ya, harta benda atau apapun yang kamu inginkan, yang mana kehidupan kamu sepertinya sangat layak ya, mapan gitu ya guys ya, sehingga orang ini tergiur untuk bisa menggantikan posisi kamu ya guys ya, untuk menjadi istri atau suami dari pasangan kamu kayak gitu loh guys ya, karena mereka melihat bahwa kamu itu sepertinya berkelimpahan ya, seperti itu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Empress ya guys ya, kamu posisinya sebagai sosok yang berkelimpahan, entah itu berkelimpahan harta benda ya, bergelimang harta benda, atau berkelimpahan secara material atau keuangan sangat cukup, sangat memadai, mapan. Nah, seperti itu ya guys ya. Makanya banyak yang silau dan tertarik untuk bisa berada di posisimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, meskipun begitu ya guys ya, kamu akan tetap berada di posisi kamu ya. Kamu akan tetap berada di singgasana kamu. Dan yang namanya rezeki itu nggak bisa dihalang-halangi ya guys ya. Kamu kalau misalnya ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, ya akan tetap menjadi orang kaya. Kamu kalau ditakdirkan menjadi seseorang yang berkelimpahan, ya kamu akan berkelimpahan secara material ya guys ya. Itu tidak bisa dihalang-halangi. Karena apa? Rezeki itu Tuhan yang mengatur. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Walaupun dia atau orang-orang ini, mereka ini berusaha untuk menggagalkan usaha kamu ya, untuk merebut apa yang kamu miliki ya, untuk merampas hak kamu, untuk menggeser kamu dari kedudukan kamu, untuk menggantikan kamu pada posisi kamu ya. Kalau Tuhan Sang Pencipta tidak mengizinkan itu, maka tidak akan terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu akan tetap duduk di singgasana kamu. Kamu tetap akan mendapatkan rezeki sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Rezeki sudah tertakar masing-masing. Rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun orang mencoba untuk menggantikan posisi kita, ya berada di posisi kita, tapi tidak semua orang ya. Belum tentu orang itu bisa menghandle pekerjaan kita, dan belum tentu orang itu memiliki kerezekian yang sama dengan kita. Nah, jadi kamu nggak perlu khawatir ya kalau ada orang yang berniat untuk menggantikan posisi kita. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam karir atau dalam hubungan ya. Semua akan kembali ke kita ya guys ya. Semua akan kembali ke kita kalau itu memang menjadi hak kita. Walaupun dirampas, walaupun direbut, maka akan tergantikan, akan balik lagi. Mungkin saja bisa tergantikan dengan sesuatu yang baru, seseorang yang baru ya, yang mana itu jauh lebih baik lagi, yang mana itu jauh lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi no need to worry tentang rezeki, tentang jodoh ya guys ya. Semua sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Sang Pencipta, Tuhan Pencipta alam semesta. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Untuk zodiaknya, ini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra.
Terus ada juga yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa, oke? Well guys, mari kita cari tahu ya guys ya. Message atau pesannya buat kamu apa ya untuk kali ini ya. Oke. Well, di sini ada intention, ada bright, ada modify, ada choice. Oke. Well guys, di sini kita mulai dari intention ya, niat ya. Di sini yang terpenting adalah niat kamu ya guys ya. Kalau niat kamu baik, maka segala sesuatunya akan menjadi baik ya guys ya. Semua tergantung daripada niat kamu ya guys ya. Kalau niat kamu itu memang baik aja ya, tidak merugikan orang, yang penting kamu fokus terhadap kehidupan kamu ya, kamu tidak mengganggu orang, kamu tidak mengusik orang, apalagi sampai merugikan orang ya guys ya. Maka tidak perlu ada hal yang kamu khawatirkan ya guys ya. Kalau niat kamu tuh baik gitu ya. Yang penting semuanya kembali ke niat. Niat kamu apa? Untuk apa? Ya guys ya. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, niat kamu apa? Niat kamu ingin bahagia kah? Atau niat kamu ingin membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik kah? Atau membuat kestabilan dalam perekonomian kamu kah? Nah, apa niat kamu sebetulnya ya guys ya. Ini sangat penting sekali ya. Niat itu sangat penting sekali buat kamu di sini ya guys ya. Semakin bagus niat kamu ya, semakin baik niat kamu, maka hasilnya pun akan berbanding lurus. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau niat kamu dari awal itu tulus, baik ya, terhadap pasangan atau terhadap apa yang kamu kerjakan ya, kamu menginginkan kebaikan, maka yang akan datang adalah kebaikan juga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Kemudian di sini pesannya juga buat kamu ya guys ya. Tuluslah dalam mengerjakan pekerjaanmu ya guys ya. Tebarkan selalu kebaikan-kebaikan untuk setiap langkah atau pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Karena semua hal yang kamu kerjakan, apapun yang kamu berikan dalam pekerjaan kamu atau dalam hubungan kamu, itu akan berbalik ke kamu juga ya. Jadi seperti hukum tabur tuai ya guys ya. Karma ya. Kalau kamu membuat karma baik ya guys ya, maka itu akan berbuah menjadi kebaikan juga untuk kamu ya guys ya. Kamu bekerja keras untuk bisa menghasilkan pentacles, maka pentacles yang kamu hasilkan itu akan sesuai atau sepadan dengan hasil jerih payah kamu selama ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya guys ya, tidak perlu mengkhawatirkan hasil ya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hasil ya, hasilnya seperti apa ya, kamu akan berhasil sesuai dengan keinginan kamu ya guys ya, sesuai dengan harapan kamu ya guys ya, selama niat kamu itu baik ya, selama apa yang kamu kerjakan itu baik, selama kamu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan baik, dengan hati, dengan penuh ketulusan ya guys ya, maka itu pun akan menghasilkan buah manis buat kamu ya, atas kesabaran kamu yang mau berproses, atas kesabaran kamu yang benar-benar menjalankan segala sesuatunya dengan penuh kebaikan ya guys ya. Jadi di sini ketika kamu sedang merangkai pola-pola kehidupan kamu atau membangun pondasi dalam hidupmu, maka kerahkanlah semangat kamu, usaha kamu untuk banyak-banyak berbuat kebaikan agar menjadi karma baik yang berbalik kepada dirimu sendiri, sehingga kamu dan orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu, keturunan kamu akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi banyak-banyaklah dari kita untuk selalu menanam kebaikan kalau ingin menuai atau menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ya guys ya. Jangan ragu untuk membuat kehidupan kamu ini menjadi lebih baik lagi ya guys ya. Kalau ada sesuatu yang perlu diubah, ya kamu ubah.
no problem. Kalau ada sesuatu yang perlu kamu bentuk, perlu kamu tambahkan, perlu kamu tingkatkan, maka lakukan saja ya, sesuai dengan kata hati kamu ya. Yang penting apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu adalah hal baik dan berdampak baik untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu jangan ragu untuk berkarya ya guys ya. Berkaryalah sesuai dengan ide atau gagasan atau sesuatu yang menginspirasi kamu ya. Hasil karya kamu akan sebaik pemikiran kamu. Hasil karya kamu akan sebaik niat kamu. Hasil karya kamu akan sebaik kualitas dirimu ya guys ya. Karena semuanya pasti akan berbanding lurus, tidak akan berbanding terbalik selama kamu memiliki niat yang baik, yang tulus dari hati terdalammu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini kamu harus selalu semangat untuk berkarya. Walau apapun yang terjadi, walaupun mereka atau dia berusaha untuk menghalang-halangi kamu, walaupun dia atau mereka berusaha untuk menggeser atau menggantikan posisi kamu, tidak usah dipedulikan ya guys ya. Tidak perlu dipedulikan apa kata mereka, apa yang mereka lakukan. Yang penting di sini kamu harus terus maju, terus bergerak, terus berprogres agar kamu benar-benar bisa menghasilkan hasil yang the best. Nah, seperti itu. Dan di sini kamu akan selalu diberikan pilihan ya guys ya, dan kamu berhak untuk memilih ya pekerjaan apa aja yang sesuai, yang kamu mau, yang kamu inginkan, hubungan seperti apa yang ingin kamu wujudkan ya dalam hidupmu. Ini kamu punya pilihan ya. Semesta akan memberikan kamu berbagai pilihan, tinggal kamu yang memilih mana yang terbaik untuk dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau ada seseorang yang berusaha untuk mematikan usahamu, untuk bisa meruntuhkan jalan kamu, untuk bisa menghancurkan pekerjaan kamu. Kamu nggak perlu khawatir ya guys ya, karena kamu akan selalu diberikan pilihan-pilihan lain yang bisa memunculkan ide atau kreativitas baru dalam berkarya ya guys ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan atau hubungan. Kamu akan diberikan pilihan yang mana itu akan membawa kamu pada entah itu pekerjaan baru, ya usaha baru, peluang baru, bisnis baru, atau hubungan baru ya guys ya, yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pesannya buat kamu, kamu jangan takut kehilangan ya, kehilangan pekerjaan atau hubungan. Kamu jangan khawatir ya tentang rezeki. Kamu jangan takut juga ya kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi pekerjaan kamu ya, atau hubungan kamu, merampas rezeki kamu. Kamu tidak perlu khawatir karena semesta akan memberikan kamu peluang baru ya, pilihan baru untuk kamu bisa bertumbuh dan berkembang serta maju dalam hidupmu. Oke guys, nah seperti itu ya guys ya. Tuhan itu maha baik ya guys ya, dan maha adil juga ya. Jadi kalau ada seseorang yang berusaha untuk merebut hak kamu, merampas hak kamu, menggantikan posisi kamu, menggeser kamu dari kedudukan kamu, kamu tidak perlu khawatir ya. Karena Tuhan pasti akan menggantikan segala yang hilang dengan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Oke guys? Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumarita Rotipator Channel. Terima kasih karena kalian sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumarita Rotipator terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya untuk kita semua agar kita bisa memetik pembelajaran dan mendapatkan pengalaman sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke guys, terima kasih juga buat kalian yang sudah berpartisipasi dan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama channel Rajkumarita Rotipator. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan-readingan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kita perlindungan, kebaikan, energi positif, keberlimpahan, kerezekian yang baik, dan segala hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi guys di readingan-readingan berikutnya. See ya!